Baik, sepertinya sudah berkumpul semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang. Iya, siang. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Yang hadir saya pikir sudah setengah kelas, jadi kelasnya saya mulai saja ya. Iya Pak. Sudah terlihat ada lebih dari 20 partisipan, 19, 20 ya, hampir setengah kelas lah. Sudah hadir semua. Iya. Ini adalah pertemuan ke-7 kalau nggak salah saya, betul ya? Ya Pak. Betul. Dan di pertemuan ke-7 ini berarti satu kali sebelum kalian mau melaksanakan ujian tengah semester, betul ya? Iya Pak. Iya. Dan sebelum kalian melaksanakan ujian tengah semester, pertemuan kemarin kami sudah memberikan soal untuk quiz. Dan kalian sudah mendapatkan hasilnya. Betul? Ada yang masih belum hasil dari kuisnya? Saya yang itunya belum dapat itu, Pak. Dapat nilai. Bagaimana? Yang pengiriman PPT saya belum dinilai. PPT belum dinilai? Iya, sampai sekarang. Kamu pengiriman terakhirnya kapan? Kan sesuai yang kata Bapak waktu itu. Oke, nanti saya lihat, nanti kamu boleh share komen kamu. Tapi kalau misalnya kamu mengirimkannya terlambat, mungkin tidak masuk ke penilaian yang terakhir kemarin. Cuman kalau misalnya kamu mengirimkannya kemarin, ya saya masih bisa memberikan penilaian. Gitu ya. Iya. Oke. Kan waktu Dan itu di pertemuan ke-7 ini, saya akan membahas mengenai valuta asing dan pasar keuangan internasional. Termasuk di dalamnya adalah saham. Dan negara kita keadaannya saat ini memang sedang mengalami krisis. Dan ini akan terjadi kalau misalnya bukan hanya negara kita saja, tapi semua negara. Hal ini diakibatkan karena adanya virus yang melanda seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia yang menyebabkan kita harus melakukan, beberapa negara bahkan sudah melakukan lockdown. Di tempat daerah saya sendiri, kami sudah menuntut untuk orang-orang warga asli sini. Kalau bukan warga asli, kami melakukan screening terlebih dahulu. Dan ini akan berpengaruh pada sistem perekonomian kita. Bagaimana pengaruhnya? Salah satunya valuta asing di beberapa negara akan mengalami kenaikan. Coba Anda lihat di pasar falas, dolar sampai menginjak rupiah. Hal ini akan berakibat juga pada bisnis internasional. Salah satunya harga valuta asing di pasar keuangan internasional. Coba kalian lihat dari slide-nya. Apa itu valuta asing? Kita lihat, kalian bisa melihat semua slide-nya. Ada yang tidak melihat slide-nya? Pak Burem, Pak. Belum, Pak. Blur. Jadi nggak bisa dibaca. Burem, Pak. Stabil. Tapi terlihat tidak? Tidak terlihat. Yang besar mah kelihatan. Kalau Yang besar mah kelihatan, kalau yang kecil kurang jelas. Oke, saya bacakan untuk kalian ya. Pasar keuangan internasional atau pasar falas adalah faktor yang membedakan antara bisnis internasional dengan bisnis domestik. Kalau tempo hari kalian sudah menjawab bahwa perbedaan antara bisnis internasional dengan bisnis domestik salah satunya adalah dengan menggunakan mata uang asing.
dalam transaksi perdagangan. Kalau dalam buku yang saya kutip, dimisalkan lebih dari satu mata uang dalam transaksi perdagangan. Toko di Inggris Marks Spencer membeli peralatan dapur dari pemasok Inggris, yang kemudian mereka melakukan transaksi di Michigan, Amerika Serikat, yang mengharuskan mata uang pound sterling dikonversikan ke dolar Amerika Serikat untuk bertransaksi. Pasar valuta asing dipergunakan agar melakukan perdagangan secara lintas perbatasan nasional. Pasar valuta asing juga memfasilitasi investasi internasional dan arus modal perusahaan dapat melakukan jual beli untuk mendapatkan pendanaan dengan biaya rendah di pasar modal di seluruh dunia, kemudian menggunakan pasar valuta asing untuk konversi dana asing yang mereka peroleh ke dalam apapun yang mereka butuhkan. Kita lihat di sini, valuta asing sering juga dianggap sebagai komoditas yang terdiri dari mata uang yang dikeluarkan oleh negara selain negaranya sendiri. Seperti harga komoditas lain, harga valuta asing dengan adanya sistem nilai tukar fleksibel ditetapkan oleh permintaan dan penawaran dalam pasar. Ini adalah prinsip ekonomi dari valuta asing atau foreign exchange. Ini pun akan berpengaruh terhadap harga saham. Harga saham di pasar internasional salah satunya dipengaruhi oleh ini. Banyak sekali yang akan terpengaruh sistem kegiatan perekonomiannya dengan adanya kenaikan atau penurunan nilai mata uang. Kalau saya ambil contoh, saya mengambil contoh dari bukunya Mahir Sekananda. Dia mencontohkan kurva permintaan untuk yen Jepang. Ahli ekonomi menyebut kurva permintaan ini sebagai kurva permintaan turunan. Karena permintaan untuk yen diperoleh dari keinginan orang asing untuk mendapatkan barang atau jasa dan aset Jepang. Oke, sebentar. Ada yang mengangkat tangannya. Kenapa Maulana? Maulana, Anda ingin bertanya? Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Soalnya Anda mengangkat tangan. Saya lanjutkan lagi. Sedang mencari pelanggan. Gimana permintaan yen diperoleh dari orang asing untuk mendapatkan barang jasa aset Jepang. Untuk membeli barang-barang Jepang, orang asing terlebih dahulu perlu membeli yen Jepang. Seperti kurva permintaan lainnya, kurva ini miring ke bawah. Jadi seiring harga yen menurun, kuantitas yen yang diminta meningkat. Ini ditunjukkan sebagai pergerakan titik A ke titik B dari kurva permintaan yang terlihat seperti ini. Kuantitas semakin banyak orang meminta, maka harga yen akan semakin tinggi. Ini kurva permintaan. Semakin banyak orang meminta suatu barang, maka harga barang tersebut akan naik. Kemudian, dari kurva penawaran untuk yen tersebut, hal yang mendasari kurva permintaan untuk yen adalah keinginan orang Jepang untuk mendapatkan barang dan jasa. Aset asing untuk membeli produk asing orang Jepang perlu mendapatkan barang. Jasa aset asing untuk membeli produk orang Jepang perlu mendapatkan uang asing yang mereka lakukan dengan menjual yen dan membeli mata uang asing. Menjual yen mempunyai pengaruh memasok yen ke pasar valuta asing. Sama halnya dengan barang lain. Seiring harga yen meningkat, kuantitas yang dipasok juga meningkat. Sudah dapat konsepnya? Sudah ya? Jadi ketika orang meminta permintaan barang, maka harga barang tersebut akan naik. Semakin sedikit permintaan barang, semakin sedikit pula harganya, atau semakin pula harganya. Itu prinsip. Saya lanjutkan lagi. Sedangkan penawarannya diturunkan dari permintaan Jepang atas produk asing. Ini kebalikannya. Kalau dia
sedikit yang meminta, harganya akan turun. Rupanya akan berbalik. Kalau tadi naik, sekarang turun. Maka akan ketemu titik temu kalau kita menentukan harga pasar. Akhirnya, kalau ini terjadi terus, di mana mata uang suatu negara terus mengalami kenaikan dan kita mengalami penurunan, barang yang akan kita beli akan mengalami kenaikan. Kalau barang naik, kemudian uang tetap, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah mata uang suatu negara akan terus meningkat dan harga barang-barang pun akan terus naik. Lama-kelamaan mata uang di setiap negara mereka mengalami inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah penurunan nilai mata uang. Apa yang menyebabkan inflasi? Kita lihat pengertiannya. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang. Ini akan berkaitan juga dengan dampak yang kita alami saat ini. Ketika semua negara, semua lockdown, semua menutup aksesnya, perekonomian mereka lumpuh, mata uang negara mereka akan jatuh, dan yang terjadi, semua harga akan naik. Ketika semua harga naik, yang terjadi mereka, makanya muncul dari setiap negara mereka punya ketakutan. Ada yang dinamakan panic buying tadi. Setiap negara banyak barang-barang supaya mereka merasa aman dan nyaman. Sebetulnya hal itu tidak sehat. Ini harus dihentikan. Tapi berhubung faktornya yang menyebabkan nilai mata uang itu adalah kesehatan, ya kita harus fokus. Fokusnya kemana? Berarti kita harus mendahulukan dulu kesehatan kita. Ya sudah. Kalau untuk membangun perekonomian, ini halnya akan lain lagi. Untuk saat ini ya sudah, biarkan saja harga barang seperti itu, tapi kita siap-siap untuk naik. Bagaimana caranya? Kita bertahan. Ya, silakan Lilis. Ada yang ingin Anda tanyakan? Saya Pak Asri, Pak, ingin bertanya. Tidak. Saya lanjutkan lagi. Secara umum, inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dibanding yang dibanding. Dan inflasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang menimbulkan inflasi karena inflasi dari dalam negeri. Contohnya dikarenakan karena adanya bencana seperti yang kita alami saat ini. Kemudian inflasi dari luar negeri, di mana kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi dari luar negeri dan tarif impor yang tinggi. Ini penyebab inflasi dari luar negeri. Cakupan pengaruh kenaikan harganya, ada inflasi tertutup, ada inflasi terbuka, ada inflasi yang terkendali, ada inflasi tidak terkendali. Kenaikan beberapa barang tertentu, ini penyebab dari inflasi tertutup. Sedangkan inflasi terbuka, kenaikan harga secara keseluruhan. Semua dunia tahu, akhirnya barangnya naik. Namanya inflasinya inflasi terbuka. Sedangkan inflasi terkendali adalah inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Kemudian, inflasi ada tingkatnya. Inflasi itu terjadi kurang dari 10 tahun, maksudnya inflasi ringan. Kemudian 10 sampai dengan 30% setahun, inflasi sedang. 30 sampai dengan 100% per tahun, inflasi berat. Kalau lebih dari 100% hanya setahun, inflasi sudah tidak terkendali. Lalu keadaan kita itu bagaimana? Ini adalah penyebab inflasi ke depan.
Kalau misalnya keadaan ini tidak kita perbaiki, baik dari dalam negeri maupun luar negerinya, semua negara akan mengalami krisis. Semua negara akan mengalami kehancuran perekonomian. Ini yang harus kita hati-hatikan. Ini PR kita semua untuk menyelesaikan. Kemudian, penyebab terjadinya inflasi salah satunya permintaan yang lebih besar daripada supply atau permintaan. Kenaikan bahan baku maupun biaya produksi, tekanan permintaan, dorongan atau ongkos, kemudian peredaran uang kartal yang tidak terkendali, kekacauan politik dan ekonomi, tuntutan kenaikan upah. Ini salah satu penyebab terjadinya inflasi. Teori ini disampaikan oleh Irving Fisher, teori kuantitas, di mana inflasi diakibatkan oleh dua faktor, jumlah uang yang beredar, psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Keynesian, inflasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang kedua, adanya perebutan rezeki antar kelompok. Teori selanjutnya mengenai inflasi, yakni teori strukturalisasi, di mana penyebab inflasi ialah kekakuan atau ketidakelastisan penerimaan ekspor. Yang kedua, penawaran bahan makanan atau kekakuan penawaran bahan makanan. Ini penyebab inflasi. Solusinya, yang pertama, kebijakan moneter atau diskonto politik. Kemudian politik pasar terbuka, open market policy. Kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga, menaikkan atau menurunkan suku bunga, dan seleksi pemberian kredit secara ketat. Kemudian, politik kesediaan kas atau pace rasio politik. Politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Kebijakan yang selanjutnya, kebijakan fiskal untuk kebijakan yang kedua, kebijakan yang ketiga, kebijakan non-moneter. Kebijakan fiskal, pengaturan pengeluaran pemerintah APBN. Di sini pemerintah sangat harus bisa mengatur APBN. Yang kedua, peningkatan tarif pajak yang akan dirugikan ya masyarakat. Kalau misalnya ini terjadi, pemerintah bisa menurunkan tingkat inflasi, salah satunya dengan meningkatkan tarif pajak. Kebijakan yang ketiga, kebijakan non-moneter. Yang pertama, peningkatan produksi. Yang kedua, kebijakan upah. Yang ketiga, pengawasan harga. Ini adalah cara-cara atau solusi untuk mengatasi inflasi. Jadi, harus dilakukan dari dalam diri kita sendiri dahulu. Juga kebijakan dari luar negeri, open market policy, atau kebijakan untuk menjual surat-surat berharga atau menjual mata uang asing yang ada di negara kita agar kita tidak mengalami inflasi. Kita jual dolar, kita jual euro, yang punya euro jual semuanya, kita kembalikan harga rupiah kembali normal. Supaya pemerintah tidak terus mencetak uang. Kalau misalnya pemerintah terus-terusan dia mencetak uang, pemerintah terus-terusan dia bikin uang baru, mata uang kita tidak akan ada harganya. Ini penyebab inflasi. Dampaknya, yang pertama, bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Pemilik pendapatan tetap dirugikan. Pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Bagi penabung, dirugikan karena nilai uang yang semakin menurun. Bagi debitur, peminjam uang dari kreditur pemberi pinjaman, di mana inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Bagi kreditur, mengalami kerugian, karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat pinjaman. Bagi produsen, pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika mendapatkan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya. Bagi perekonomian nasional, investasi berkurang, mendorong tingkat bunga, mendorong penanaman modal, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, dan merosotnya tingkat kehidupan kesejahteraan masyarakat.
Mungkin ini sudah terasa dampaknya bagi kita semua, di mana kesejahteraan kita terus menurun akibat adanya inflasi atau penurunan nilai mata uang. Stop, selesai. Jelasan mengenai nilai mata uang atau foreign exchange dan penyebabnya dan bagaimana ini bisa terjadi dan ini mengakibatkan adanya inflasi atau penurunan nilai mata uang. Oleh karenanya, silahkan kalian bisa menghitung kurang lebih laju inflasi dengan rumus berikut ini. Indeks harga tahunan tertentu atau IHT, IHT-1, karena ini adalah indeks harga tahun sebelumnya dikali 100%. Rumusnya hanya ini. Indeks harga tahunan tahun tertentu dibagi dengan indeks harga tahunan min 1 dikali 100%. Cara menghitungnya begini. Jika diketahui indeks harga konsumen bulan Maret 2005 150,65%. Indeks harga konsumen bulan Februari 2005 145,15%. Besarnya laju inflasi bulan Maret adalah 150,65 dikurangi 145,15 dibagi dengan 145,15 dikali 100%. Maka laju inflasi 3,79. Kalian tinggal mencatat saja. Ya, silakan Ken. Ken Ayudia. Ada yang ingin Anda tanyakan, Ken? Tidak? Anda tadi mengangkat tangan? Tidak? Oke, saya lanjutkan lagi. Bagaimana cara untuk melindungi hal ini supaya tidak terjadi? Yang pertama, kita bisa melakukan hedging. Ini pentingnya bagi seorang pebisnis. Hedging adalah lindung nilai. Caranya adalah dengan melakukan lindung nilai atau hedging. Hedging berasal dari kata serapan hedge. Dalam dunia keuangan, lindung nilai diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi atau menjadikan resiko pada suatu investasi lain yang dilakukan para pelaku bisnis. Lindung nilai atau hedging adalah strategi yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya resiko bisnis yang tidak terduga. Di samping itu, tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan. Logika mudahnya begini, Anda melakukan transaksi bisnis di tahun 2015. Dan Anda menuliskan hitam di atas putih kalau misalnya uangnya nanti saya bayarkan di tahun 2019. Misalnya, hedging ini adalah surat perjanjian hitam di atas putih bahwa harga yang akan saya bayarkan sesuai dengan harga di tahun 2015. Ini namanya hedging. Atau hedge, lindung nilai keuangan. Ini diartikan suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan resiko pada suatu investasi lain. Coba Anda bayangkan ketika terjadi corona di tahun 2020. Anda transaksi di tahun 2015. Yang tadinya harga dolar Anda hanya Rp10.000, di tahun 2020 harga dolar Anda Rp30.000. Kalau misalnya Anda harus membayarkan sesuai dengan tahun ini, bukannya untung seorang pebisnis, malah jadi buntung. Oleh karenanya, seorang pebisnis harus bisa melindungi nilai transaksi mereka atau men-hedge transaksi mereka. Ya, sampai di sini dulu. Silakan mute kalau ada yang ingin ditanyakan dari slide yang pertama tadi. Karena ini akan kita akan sambung lagi dan kita akan berlangsung 20 menit ke depan lagi karena meetingnya akan tiba-tiba berhenti. Ya, ini akan tiba-tiba berhenti dan silahkan kalian connect kembali dengan melakukan reconnect karena kita akan tiba-tiba berhenti. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Di unmute aja dulu. Materinya masih buram, Pak. Bagaimana? Materinya apa nggak kelihatan, nggak jelas. Emang gitu kali ini. Kan Bapak udah ngomong, Mi. Buram, Pak. Iya, masuk. Enggak itu. Ojan buram, Ojan. Pak mau nanya, Pak. Nah, jelas, dah. Tadi pertama jelas. Emang buram. Pak Hasbi mau nanya, Pak. Ojan, diuk, no bener. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu, tapi yang pasti ini akan berhenti dulu. Silahkan kalian connect kembali. Oke, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi terputus, Ada Teja. kalian boleh connect kembali. Ya, Pak. Makasih. Parah. Gimana sekarang?